Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu, hari ini bertemu lagi dengan kalian dalam keadaan sehat. Kalian juga dalam keadaan sehat. Karena apa? Kalau sehat itu adalah modal yang paling utama. Kalau kita diawali dengan sehat, badan kita sehat, raga kita sehat, otomatis daya pikir kita juga akan sehat. Sebelum melakukan segala sesuatu dimulai dengan doa. Ibu minta Randy untuk memimpin doa. Pimpin doa Randy ya untuk teman-teman kalian. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Randy sudah memimpin doa untuk kita semua. Baiklah, sebelum lanjut ke materi sebelumnya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu minta Puput untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu mohon kalian berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Puput sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan kalian duduk kembali anak-anak. Tidak lupa Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu akan absen satu persatu. Santi, Puput, Soliso, Fania. Terima kasih. Jadi ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa? Rahmadita. Kenapa Rahmadita tidak hadir hari ini? Oh, sakit. Kita doakan ya. Sebelum kita lanjut ke materi Ibu, baiklah Ibu akan mengingatkan kembali untuk ke materi sebelumnya. Materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Coba Ibu tanya ya. Santi, apa yang dimaksud dengan hak? Ya, nggak usah berdiri juga nggak apa-apa, Santi. Hak adalah semua yang bisa kita peroleh dan kita dapatkan. Iya betul, hak itu adalah semua yang bisa diperoleh dan kita dapatkan. Itu kalian masih ingat berarti ya? Berarti kalian memahami di rumah. Itu Ibu mau memberikan kata semangat dulu. Masih semangat kalian belajar? Masih. Oke. Nah, itu di sini sudah ada. Hari ini kita akan belajar ke materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi kalian katakan dulu ya, kalian harus mengerti hari ini materi kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban itu berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, di sini Ibu sudah buat kompetensi dasarnya dan ada indikator pencapaian kompetensi. Menghargai perbedaan, perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian menganalisis apa? Nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu pertama menghargai sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran
Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya. Kamu yang di belakang tolong baca tujuan pembelajarannya apa? Kelihatan? Tujuan pembelajaran ranah afektif. Ya. Satu, peserta didik apa? Menunjukkan. Tolong dibantu. Ini kamu, Neng. Menunjukkan upaya yang dapat Mhm. dilakukan warga negara dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Dua, peserta didik menunjukkan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di berbagai lingkungan kehidupan. Dia tahu tujuan pembelajaran yang di ranah afektif itu kalian. Ranah afektif itu sikap, kognitif itu pengetahuan, dan psikomotor itu keterampilan kalian. Sekarang ibu minta kamu, Neng, ini yang ranah kognitif tolong dibaca. Ranah kognitif. Peserta didik menganalisis kasus-kasus apa? Pelanggaran hak dan pengingkaran Kewajiban warga negara. Ya, kemudian Peserta didik menyimpulkan kasus-kasus penyelenggaraan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Neng, ini is ya? Apa ini? Ranah kognitifnya? Ranah psikomotor. Oh, ranah kognitif. Psikomotor. Ayo is. 1. Peserta didik merumuskan hasil diskusi terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan menimbulkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke materi untuk kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan peta konsep. Peta konsep di sini ada hakikat dan kewajiban warga negara. Ini ada pengertian warga negara, kemudian ada hak dan kasus pelanggaran hak warga negara serta upaya penanganannya. Kemudian kewajiban dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya penanganannya. Warga negara. Negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat wilayah tertentu. Jadi semua yang tinggal di suatu wilayah, di suatu bagian itu menjadi warga negara dari suatu wilayah tersebut, di wilayah tertentu. Jadi kalau warga negara asing di sini, dia bagian dari warga negara kita bukan? Bukan, karena setiap warga negara itu harus di apa? Punya identitas atau punya dokumen yang resmi. Contohnya apa dokumen yang resmi? Yang betul, KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian apa lagi? Kartu ya atau kakak. Ada lagi apa? SIM, surat izin mengemudi. Kemudian akte kelahiran. Kalian punya paspor. Nah, itu adalah dokumen dari seorang warga negara. Jadi kalian sudah bisa membedakan kalau warga negara itu harus dilengkapi dengan berbagai dokumen. Sudah dilengkapi. Ada hak dan kasus pelanggaran warga negara serta upaya penanganannya. Ini contoh kasus pelanggaran hak. Misalnya, pertama main hakim sendiri. Kemudian melakukan lagi, kemudian diskriminasi kepada satu orang atau kelompok. Kemudian ada di sini contoh menangkap seseorang Tanpa dasar hukum. Ya, kemudian ada penggusuran tempat tinggal secara terpaksa. Kemudian ada melakukan bullying. Nih, contoh main hakim sendiri apa? Misalnya dia lagi tidur, tiba-tiba dibangunkan. Apa? Digebukin, dikeroyokin, katanya dia salah ternyata. Padahal tidak sesuai dengan apa? Kenyataannya. Itu namanya perbuatan main hakim sendiri. Kalau melakukan plagiasi, mencontoh, meniru hak cipta orang lain, boleh tidak? Tidak. Kemudian diskriminasi kepada satu orang atau satu kelompok, misalnya kita kan kulitnya warnanya sama matang. Ada gitu tetangga kita yang kulitnya warna hitam, dan kelihatan giginya aja putih ya. Kulitnya hitam, tapi karena dia berbeda dengan kita gitu, kita melakukan diskriminasi. Kita membeda-bedakan perlakuan kita. Misalnya Pak RT yang ini dapat sumbangan, sedangkan yang kulit hitam tidak dapat sumbangan. Nah, itu perlakuan diskriminasi. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menangkap seseorang tanpa landasan hukum, tiba-tiba ditangkap aja, padahal dia belum tentu salah. Dia punya, padahal dia tidak ada buktinya gitu. Kalau dia
melakukan kesalahan. Lalu itu dibangunin, ini mau dibawa ke kantor polisi, nanti kalau apa jawabnya di kantor polisi aja gitu. Padahal dia tidak bersalah. Ini namanya menangkap seseorang tanpa landasan. Kita berhak tidak? Berhak, karena kita punya alasan ya. Kemudian ada penggusuran tempat tinggal secara terpaksa. Nah, kalau penggusuran tempat tinggal secara terpaksa, misalnya ini di daerah kita ya, di terpaksa itu ada rel, itu kan tanahnya milik PT Kereta Api. Karena mau dipakai, tiba-tiba malam-malam dibangunin, ayo pindah, ada semua digusur, kalau enggak langsung ada bulldozer gitu di situ ya, itu tidak boleh walaupun mau dipakai. Jadi harus ada surat pemberitahuan dulu, harus ada apa dulu, harus ada pengumuman dulu kalau ini mau dipakai. Jadi si penduduk itu harus sudah siap untuk pindah di tempat yang sudah direlokasi. Kemudian ini ada melakukan bullying. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Di sekolah sering terjadi tidak? Sering. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalian tidak boleh melakukan bullying sama teman. Ada misalnya teman laki-laki yang fisiknya enggak ini gitu ya, nah dibully sama orang, boleh tidak? Tidak boleh. Lanjut ya. Kemudian di sini ada contoh dari kewajiban kita. Kita wajib bayar pajak. Kemudian menjaga fasilitas umum. Kemudian menaati peraturan undang-undan. Ada juga gotong masih banyak contoh kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan baik di dalam masyarakat maupun terhadap negara. Gitu ya. Nah, sampai sini kalian yang dijelaskan bisa dipahami, kalian bisa dipahami tidak? Bisa dimengerti tidak? Bisa. Baiklah, kalau kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti, sudah jelas, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu suruh tadi. Silakan. Nah, ini nanti Ibu akan siapkan satu kelompok 4 orang. Ini kelompok 1, silakan. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ya, ini untuk kelompok 4. Nah, tugas kalian adalah nanti setiap kelompok kalian harus bisa memilah ya yang mana hak dan yang mana kewajiban. Ya nanti tempel pakai lem ya. Yang mana hak, yang mana kewajiban. Nih, buatkan dulu ya. Nanti kalian harus tempel dan kalian ya harus bisa memilih yang mana hak dan yang mana kewajiban. Setelah itu kalian kumpulkan, presentasikan, minimal kalian memberi satu contoh lah ya. Apa itu yang kalian tempel itu? Yang mana hak, yang mana kewajiban. Baiklah. Nih silahkan kalian tempelkan, kalian pilih yang kalian sudah ketahui. Hak itu apa aja, kewajiban itu apa aja. Kan kalian ya, contohnya apa? Kayak ronda. Ya, betul. Misalnya melakukan tugas ronda malam. Kalau sudah kalian tempel, hari ini Ibu minta kira-kira Puput bisa menyimpulkan ya apa yang kamu dapat hari ini? Pelajaran apa yang bisa kamu dapat hari ini, Put? Bisa, Bu. Ya. Kita jadi mengetahui apa itu perbedaan hak dan kewajiban. Betul, Puput. Jadi kalian sudah tahu sekarang mana perbedaan hak dan kewajiban. Baik, terima kasih. Berarti anak-anak Ibu sudah pintar dan sudah hebat semua. Kalian masih semangat. Tepuk tangan kita berikan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bisa menyimpulkan mata pelajaran Ibu hari ini, materi Ibu. Kemudian sebelum Ibu menutup mata pelajaran Ibu untuk hari ini, Ibu minta kalian menyanyikan lagu daerah kita ya, lagu daerah Sunda, yaitu Tokecang. Kalian sok penyanyi Tokecang. 1, 2, 3. Tokecang, tokecang, negeri kocokan. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kalian karena telah mengikuti
mata pelajaran Ibu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan atau tindakan Ibu yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum.